Amin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur ala rahmatika wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Kemarin kita sudah membahas tentang Kuliyatul Khams ya. Kuliyatul Khams ada berapa? Ada 5. Udah di spill dari namanya gitu. Dari namanya Kuliyat Al Khams. Yang mana ada apa aja? Kalau di bait sulamnya wal kulliyatu khamsatun dunantikos jinsun wa faslun araudun naun wa khos. Kemudian kemarin kita sudah memberikan cara gitu, metode gimana kita bisa tahu dia itu jins atau fasal atau nau atau arad am atau arad khos. Kemudian kita sudah mendefinisikan ya dengan definisi yang sesuai dengan jami' maniknya sebuah ta'rif. Yang mana nanti itu kita pegang untuk membentuk ta'rif ya. Kita Kuliyatul Khams ini kita pegang untuk membentuk sebuah ta'rif. Yang mana ketika kita sudah mengetahui ta'rif sesuatu ya atau ya definisi dari sesuatu secara pas gitu. Artinya sesuai dengan afrod daripada mu'arrafnya, afrod daripada yang didefinisikannya, maka kita bisa menyusun sebuah hujah nantinya. Atau pertama dulu kita bisa membuat sebuah qadiyah. Artinya kita bisa menghukumi apa yang sudah kita definisikan tadi. Karena untuk menghukumi sesuatu kita harus tahu sesuatu ini apa dulu gitu. Itu ada kaidah apa? Al-hukmu anis syai'i far'un an tasawwurihi. Jadi far'un an tasawwurihi itu maksudnya apa? Artinya hukmunya itu nunggu tasawurnya kelar dulu gitu. Artinya tasawur itu asalnya, kemudian setelah kita membentuk asal, kemudian faraknya yang lain yaitu menghukumi sesuatu tersebut. Ya. Bagaimana kita bisa menghukumi sesuatu sedangkan sesuatunya aja kita nggak tahu gitu. Ya. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu nisbatul alfad lil ma'ani. Faslun fi nisbatil alfad lil ma'ani. Wa nisbatul alfadi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani. Tawatu'un tasyakukun takhalufu wal istiraku aksuhud taradufu. Yaitu kita melihat nisbah dari sebuah lafadz kepada maknanya. Apakah nanti sebuah lafadz itu bisa mencakup semua afrodnya atau enggak? Ya, ada yang enggak juga. Ya. Kemudian kita lihat afrodnya, apakah afrodnya itu semua sama ataukah beda-beda? Gitu. Seperti itu. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Jadi dari sini itu kan ada 5, tawatu'un, tasyakukun, takhalufu, wal istiraq, terus kemudian wa aksuhud taradufu. Ini dibagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Atau 3 klasifikasi. Pertama ya. An-nisbah. Yasduqu min wa afrad. Kemudian yang kedua, an-nisbah
baina mukhtalifah. Ya, ada 3 ya. Pertama nisbah antara lafadz, kemudian lafadz dan wa ma yasduqu alaihi minal afrad. Jadi sebuah lafadz itu kan pasti memiliki afradnya. Ya, misalkan al-insan. Ya, kayak kemarin ya. Afradnya ya banyak ya. Zaid, Amar, Khalid, ya dan sebagainya. Nanti dilihat ini afrodnya, nanti ada yang kayak gini, ada yang kayak gini gitu, dibagi. Kemudian yang kedua adalah nisbah antara makna lafdho ini mukhtalifain ya. Jadi hubungannya yang kedua ini hanya dari lafadz saja. Lafadz saja. Kemudian yang ketiga itu antara lafadz dan makna-maknanya yang berbeda-beda. Ya. Ini kita ambil satu-satu. Pertama apa? Tawatu ya. Tawatu. Oke, ini garis dulu. Ini definisinya makna laf. Tawatu itu ketika apa? Yaitu ketika makna laf, makna lafat mutasawiyan fi akhir. Al-Fatihah istiqomah alaihi. Tafawut baina. Tawatuk yaitu adalah ketika makna sebuah lafaz itu sama di antara afrod-afrodnya, yang mana afrod-afrodnya ini yasduqu alaiha. Dan semuanya itu min ghairi tafawut bainaha. Ya, contohnya seperti tadi al-insan. Ya. Ya udah, al-insan kan memiliki afrod banyak, ya. Artinya mereka semua memiliki kesamaan gitu. Afrodnya Zaid, Khalid, Umar, mereka memiliki kesamaan, yaitu hayawan, an-natik semuanya. Kemudian memiliki keterbatasan masing-masing, misalkan semuanya pasti akan mati gitu, misalkan. Dan sebagainya. Artinya semuanya sama gitu. Semuanya masih dalam koridor manusia dan memiliki batasan sendiri-sendiri. Itu adalah yang at-tawatu. Contohnya seperti kal insan ya, saya bilang. Kemudian yang kedua apa? Tasyakuk ya. Makna lafzi. Tatafawatu mana ya
Contohnya seperti kal wujud kal apa? Kanur ya. Kanur kal wujud. Kemudian yaitu ini yang kedua adalah tasyakuk, yaitu kebalikan daripada at-tawatu, yaitu makna lafadz itu tidak sama ya, tidak sama. Akan tetapi mereka itu yatafawatu, ini kuncinya di sini, yatafawatu. Kemudian ini min ghairi tafawut. Bedanya di situ dong. Ya. Artinya memiliki tafawut, memiliki apa ya? Tafawut itu apa? Kayak ada yang lebih ini, ada yang kurang ini gitu. Soalnya seperti An-Nur. An-Nur itu kan ada yang cahayanya terang, ya kan? Ada yang cahayanya terang banget, ada yang cahayanya redup. Ya misalkan cahaya matahari dan cahaya bulan kan beda kan? Tapi semuanya bercahaya gitu. Tapi cahayanya beda. Itu adalah seperti An-Nur ini. Ya. Ada cahayanya yang kuat, ada cahayanya yang lemah. Contohnya lain, misalkan seperti putih, misalkan putih. Putih itu kan ada banyak ya, ada putih apa? Putih susu, putih apa? Awan, misalkan putih kertas, gitu. Berbeda-beda lah. Yang banyak apa? Coklat biasanya ya. Ada coklat sawo matang, ada coklat apa? Enggak, coklat manis atau coklat apa? Coklat susu misalkan dan sebagainya. Artinya dia lafadznya kulli ya, lafadznya kulli. Nah, akan tetapi dia memiliki tafawut. Kalau memiliki tafawut itu maksudnya di sini. Contohnya seperti juga al-wujud. Al-wujud, wujud itu ada yang wujudnya qadim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ada yang wujudnya hadis. Ya, seperti alam ya, atau selain daripada Allah. Itu wujudnya hadis. Nah, itu memiliki tafawut lah. Memiliki apa ya? Kesenjangan lah ya, apa istilahnya. Ya itulah, kesenjangan. Kita memiliki itu. Kemudian yang ketiga adalah at-tabayun al-kulli. Sini aja ya. At-tabayun al-kulli. Yes. Yang ketiga adalah ada makna di antara dua lafaz itu takhalufun kulli. Artinya apa? Ya, artinya ya selanjutnya ini bihaitsu la yasduqu ahaduma ala fardin min afrodil akhar. Ya. Artinya farad ya. Farad daripada masing-masing itu tidak mungkin bertemu. Seperti ahaduma ala fardin min afrodil akhar. Misalkan contoh kal insan wal faros. Al insan kan aparatnya ada banyak kan, ada Zaid, Umar segala macam. Kemudian
Apakah daripada farad insan itu ada yang masuk faros? Nggak ada, ya. Begitu juga dengan faros ya. Faros ada banyak, kemudian farad-faradnya faros tidak ada yang masuk ke insan. Itu namanya apa ini? At-tabayun al-kulli. Tabayun. Tabayun tuh kayak seolah-olah apa ya? Menjelaskan gitu ya. Enggak ya, kalau di mantik tuh tabayun atau ini itu maksudnya adalah berbeda. Hai takhalufun kulli. Kemudian ada biasanya diungkapkan dengan diksi yang berbeda juga, tapi artinya sama. Misalkan al-mubayanah. Mubayanah seolah-olah kayak ini ya, menjelaskan, tapi maksudnya adalah takhaluf, perbedaan gitu. Ya, mubayanah. Kecuali kalau mubayyanah gitu baru beda. Kalau tabayana itu beda. Kal insan wal faros, artinya farad daripada masing-masing itu tidak mungkin masuk ke lafadz yang lain. Tabayun al-kulli. Ya. Oke. Tiga dulu. Sekarang kan ada 5 nanti, kita bahas 3 dulu. Tawatuk ini kira-kira masuk yang mana di antara 3 pembagian ini? 1. Ini masuk yang 1 sama 2 ya? 2. Ya, tawatuk sama nggak usah gini lah. Tawatuk sama at-tasyakuk. Tawatuk sama tasyakuk. Karena urusannya sama afrod ya. Karena ya yang dilihat dari afrodnya, baina lafzi wa ma yasduq alaihi minal afrod. Lafadz, hubungan antara lafadz dan afrodnya. Gitu. Kemudian yang at-tabayun al-kulli. Ya. Artinya afrod daripada mereka itu berbeda gitu. Tapi tabayunnya perbedaannya perbedaan kulli. Artinya secara keseluruhan. Maka ini maksudnya mana at-tabayun al-kulli? 3. Siapa? 3 ya? Ya benar ya, 3. Ini tabayun al-kulli. Isbah bainal lafadz wa ma'anihi al-mukhtalifah. Kemudian sisa yang 2, yang keempat ya, 1 di sini ya. Ini sering dengar biasanya kalau kawan al-istirah. Mana? Ada yang nggak bisa dibaca? Mana? Yang mana? Ini. Ma'ana lafzi laisa mutasawiyan baina afrodihi bal yatafawatu ma'nahu baina afrodihi. Kalau ini kan mutasawiyan, yang ini laisa mutasawiyan. Gimana? Yang mana? Yang tawatuk ustaznya dia. Tawatuk, oke. Oh, ya. Ma'ana lafzi mutasawiyan. Mutasawiyan, laisa mutasawiyan. Ya. Contohnya seperti kal ain. Ya. Contohnya seperti lafadz al-ain. Al-ain itu kan maknanya banyak kan? Ada ain mata, ya. Kemudian mata air sama as-syams ya. As-syams. Ada lagi apa? Al-jasus juga banyak.
Mata-mata. Mata-mata. Jadi lafadznya satu, ya. Ayat tahidal lafdu wa yata'addada al makna. Yata'addada ya. Karena ada an di sini. Ayat tahidal lafdu wa yata'addada al makna. Seperti hanya kal ain. Nah, kemudian yang ini al istiraq al lafdi. Ini berbeda dengan yang istiraq al maknawi. Kalau istiraq maknawi itu maknanya adalah sama dengan kulli, ya. Yasduku ala kasirin. Beda kan, misalkan al insan, ya. Insan itu kan afrodnya banyak. Makna al insan dengan makna al hayawan, anatik, itu dia ini makna ini itu yasduku kepada masing-masing afrodnya. Itu namanya istiraq maknawi. Artinya makna al insan, makna sebuah lafadz itu bisa masuk ke masing-masing afrodnya. Kalau istiraq lafzi ya seperti ini. Istiraq lafzi. Yaitu lafadznya satu, ya, kemudian maknanya banyak. Beda kan? Al ain bisa mata, ya. Kemudian matahari, sumber mata air, al jasus itu banyak. Oh, ini mau tulis juga. Ini nggak usah ya? Nggak apa-apa yang ini. Untuk pembanding aja sama yang istiraq maknawi. Jadi misalkan antum lagi baca buku atau lagi baca kitab, kemudian menemukan kata al-mustarok gitu. Kalau mustarok, fahuwa mustarikun atau apa. Itu dilihat dulu apakah maksudnya yang istiraq lafzi seperti ini, lafadznya satu atau lafadznya satu maknanya banyak, ataukah yang istiraq maknawi yang mana maknanya itu adalah makna kulli mantiki itu. Yasduku ala kathirin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang kelima adalah taraduf. Kembalikan ya. Ya. Wah. Yat tahida, yat wayat tahida al yat tahida al makna. Kalau asad wal dan wah sekarang ya, berarti yang sisanya ini, berarti dua ini, istiraq lafzi sama at-taraduf itu maksudnya di dua, yaitu lafdho ini mukhtalifah ini, nisbah baina lafdho ini mukhtalifah ini. Dua lafadz, urusannya lafadz sama lafadz gitu. Yang satu lafadz banyak makna, yang satu satu lafadz banyak makna. Satu lafadz banyak makna sama banyak makna satu lafadz. Ya. Tulis saja ya. Kemudian kecil banget. Apa? Yang apa? Taraduf. Kalau asad wal godonfar. Asad sama godonfar itu kan lafadznya beda, tapi maknanya sama. Seperti halnya al-qamah dan al apa? Al-bur ya. Bur.
Jangan dibaca bir ya. Bir. Albur. Barangkali albirul walidain ya. Dengan kebalik-balik. Ini apa? Apa? Ini gandum. Jadi banyak di Di maknanya sama, lafaznya beda. Komah gandum. Kalau antum beli di ini, di apa? Toko-toko atoroh tuh, amah gitu. Amah kam kilo. Katanya. Yang mana? Ya tahida. Mana ini kan? Ayat tahidal lafdu wa yata'addada al makna. Kemudian yang at-taraduf kebalik ayat ta'addada al lafdu wa yatahida al makna. Apa? Lafadznya satu, kemudian maknanya banyak. Contohnya seperti ain. Ya, ain tadi apa ada mata, kemudian matahari, ada mata air, ada mata-mata ya. Mata jasus, mata-mata. mana kota? Mana mata? Kemudian yang taraduf itu ayat ta'adadal lafdu, lafadznya banyak, wa yatahidal makna dan maknanya satu. Ya, contohnya seperti asad sama godonfar, ini maknanya sama-sama apa ya, sama-sama singa gitu kan. Alqamah dan albur artinya sama-sama gandum.
pembahasan yang sini sampai daerah-daerah sini emang nggak terlalu sulit ya sih, ya nggak sih? Daripada sebelumnya. Ya, nggak terlalu sulit. Nah, nanti pas mulai pembahasan mu'arifat itu mulai agak pusing lagi. Nanti. Ya. Gimana? Ya tahida lafdu kayak mana? Ya, Lafdu. udah bawahnya San. Nah itu. Nih, sama-sama. Nah, ada di atas kapas ya. Ya harus belajar nulis lagi nih. Nanti pembahasan kodiyah ya biasa sih kodiyah. Agak ada kesulitan dikit aja. Kodiyah, ta'rif lumayan sih, ta'rif lumayan. Ini dekat-dekat sama insya Allah. Dan far. Kita lanjut ya. Kemudian, tapi ini udah selesai semua belum? Udah ya. Dan kita baca. Faslun fi nisbatil alfat lil ma'ani. Wa nisbatul alfati lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani. Tawatu'un tasyakkukun takhalufu wal istiraku angsu taradufu. Hubungan wa nisbatul alfati lil ma'ani, hubungan antara lafaz-lafaz dan makna-maknanya. Ya. Khamsatu aqsamin itu ada 5 pembagian. Bila nuqsani tanpa ada pengurangan ya. Pertama adalah tawatu, kemudian tasyakkuk, takhaluf, kemudian istirak. Tentunya istirak di sini ada istirak.
lafzi. Kemudian kebalikan daripada istirak lafzi adalah at-taraduf. Ya. Aqulu al-lafzu imma ayyakuna wahidan aw muta'addidan wa ala kullin fal ma'na imma ayyakuna wahidan aw muta'addidan fal aqsamu arba'ah. Dan lanjut bawahnya famithalu tihadil lafzi wal makna adalah al-insan, contoh dari satunya lafaz dan makna yaitu adalah lafaz al-insan. Wa mithalu tihadil lafzi wa ta'addudil makna adalah al-ainun ya. Yaitu satu lafaz kemudian banyak makna itu adalah ain. Fa innahu yutlaqu 'alal basirah. Ya, ain itu diucapkan untuk basirah. Basirah apa? Penglihatan ya. Wal jariyah dan apa? Jariyah ini apa? Ini air yang mengalir. Wa ghairihima dan selainnya. Fal qismul awwalu in ittahada al ma'na fi afrodihi summiya kulliyan mutawati'an. Ketika maknanya satu ya. Fi afrodihi maksudnya afrodnya tadi ya tidak memiliki apa? Tak memiliki apa? Tafawud. Ayat tahida itu maksudnya itu tidak memiliki tafawud, maka dia disebut kulian mutawatian kal insani ya, contohnya al insan. Wa ini ikhtalafa fiha bisyiddati wad dha'fi, ketika afrodnya itu memiliki perbedaan di syiddah dan dha'af maka disebutnya kulian musak, ada yang bilang musakkik, ada yang bilang musakkak, sama aja ya. Kalbayadi seperti halnya putih. Fa inna maknahu fil waraq. Gak tahu ini kenapa fil warik. Aqwa min maknahu fil qamisi masalan ya. Misalkan makna daripada makna putih ya di kertas itu lebih kuat daripada putih yang ada di apa gamis ya, gamis baju. Masalan contohnya. Wal qismu tsani wa huwa ma ittahada fihi al-lafdhu wa ta'addada al-ma'na. Adalah lafadznya satu kemudian maknanya lafadznya satu maknanya banyak. Contohnya yaitu disebutnya mustarab. Wa mithalu ma ta'addada fihi al-lafdhu wa tahadal ma'na insanun wa bashar. Ya, ini sama ya. Fahuma mutaradifani ya. Keduanya ya, insan dan bashar itu mutaradifan. Wa nisbatu bainahuma at-taraduf. Mithalu ma ta'addada fihi al-lafdhu wal makna. Ya, lafadznya banyak kemudian maknanya banyak juga. Ya, itu contohnya seperti insan dan faros. Fahuma mutabayyinani. Keduanya itu saling berbeda. Wan nisbah bainahuma at-tabayyun. Fahadhil aqsamu al-khamsatu allati dzakaraha fi qawlihi wa nisbatul al-fadi dan seterusnya. Nah, yang maksud daripada apa? Takhaluf ya, itu adalah at-tabayun sama. At-takhaluf wal muraduhu bi at-takhalufi atau at-takhalufu adalah at-tabayun. Gitu ya. Nih, saya hapus semua ya. Kemudian pembagian lafadz yang lain.
taksimu al-lafzi ila tolabin wa khobar, yaitu perkataan beliau wal lafdu imma tolabun au khobaru wa awalun salah satun satadkaru amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Khobar. Khobarin dulu lah. Khobar. Sama khobar. Yang pertama adalah khobar ya, yaitu ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatihi, yaitu sebuah lafadz ya. Sebenarnya lafadz di sini yang murakkab sih sebenarnya. Al-lafdzu al-murakkab. Yaitu karena kalau mufrad nggak bisa yahtamilu sidqa wal kadhiba ya. Kalau mufrad kan nggak ada hukumnya, jadi nggak bisa dihukumi apa-apa. Nah, makanya di sini ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatihi. Ya, sebuah lafadz ya yang memiliki kemungkinan benar dan bohong ya, benar atau salah gitu. Tapi ada qaid lidzatihinya. Ini yang penting. Ya. Misalkan pernah saya bahas ya ini juga. Misalkan saya bilang as-sama'u fauqona. As-sama'u fauqona, langit itu berada di atas kita gitu. Ini qadiyah, ini masuk khobar enggak atau qadiyah enggak? Kira-kira. Masuk atau enggak? Perhatikan ini clue-nya. Bisa dua ya, bisa masuk bisa enggak. Tergantung antum ketika bilang as-sama'u fauqona, gara-gara emang kenyataannya seperti itu. Ya. Artinya antum bilang itu gara-gara sudah melihat gitu, sudah melihat kalau emang langit itu sekarang di atas kita. Atau ada kalanya antum bilang gini ya gara-gara asal ngucap aja. Artinya emang secara zatnya ya, secara zat kalimah ini dia memiliki potensi benar dan bohong. Tanpa melihat kenyataannya. Ya. Maka kalau antum masih melihat kenyataannya, dia tidak termasuk khobar. Karena antum membenarkan klaim fauqona kepada sama itu berdasarkan kenyataan yang ada, bukan gara-gara sejak awal dia memiliki potensi kadhib dan sidik gitu. Sidik dan kadhib. Jadi benar-benar olehnya dia mengandung kebenaran dan kebohongan itu karena lidzatihi. Lidzatil lafdzi ini. Bukan lidzatil hakikoh atau lidzatil waqi'ah gitu. Paham nggak maksudnya? Bedanya. Contoh lain misalkan. Ya. Apa ya? Allahu ma'budun. Allah itu adalah zat yang disembah gitu. Janganlah ya. Allahu ahad aja. Tuhan itu satu ya, Allah itu satu gitu. Ini termasuk qadiyah atau enggak? Tergantung tadi, antum bilang Allahu ahad itu antum dapat klaim kebenaran ini itu dari Al-Qur'an kan? Dari Al-Qur'an atau dari agama atau dari Nabi Muhammad yang menyampaikan. Atau emang gara-gara ini antum bilang aja gitu. Dan sejak awal dia memiliki potensi benar dan bohong.
Untuk kemudian selanjutnya benar atau bohongnya kita bisa buktikan di pembahasan sebelumnya, pembahasan setelahnya. Yang penting dari pertama dulu dia sudah memiliki potensi shadiq dan al-kadzib gitu. Jadi ini sangat penting sekali di dzatihi. Artinya dia memiliki potensi asidku wal kadzibu itu gara-gara dzatil qadiyah atau dzatil lafzi gitu. Kalau contoh misalkan Zaidun qaimun biasa. Nah, ini ya sama juga antum bilang ini itu gara-gara sudah melihat Zaid kemudian bilang ini, atau emang sejak awal antum mengklaim gitu. Antum belum lihat Zaid nih gitu. Nah, antum mengklaim Zaid itu adalah orang yang berdiri. Kalau emang antum mengatakan itu atas dasar dari kenyataan, maka dia tidak termasuk khabar. Tapi kalau sudah memberikan ini klaim ya tanpa melihat apa-apa, tanpa melihat kenyataan, tanpa melihat orang lain yang bilang, tanpa melihat apapun, maka dia masuknya khabar. Itu nanti kita bahas di qadiyah. Qadiyah sama khabar sama sih sebenarnya. Aku sih ini ya. Enggak usah. Enggak usah. Dua-duanya di sini aja. Yang kedua, tolak. Ma la yufham. Mengerti bihi. Nahu idrib, yaitu tolab ya. Mala yufhamu madluluhu illa binutsi. Madlul daripada sebuah lafadz ya, atau makna ya. Madlul itu makna sama dari sebuah lafadz itu tidak bisa dipahami kecuali setelah diucapkan. Ya, kecuali setelah diucapkan. Contohnya seperti idrib ya, atau fi'il amr. Ada titiknya. Tolak banyak ya, ada amr, kemudian nahi, kemudian apa? Doa ya. Kemudian yang tolak ini dibagi menjadi 3. Mana nulisnya? Beliau bilang apa? Amrun ma'asti'la. Pertama amr. Amrun ma'asti'la berarti dia harus apa? Ya, dari harus ada isti'la di situ. Harus ada isti'la di situ, harus dari atas ke bawah. Sebenarnya ini ada ini ya, apa? Ada masih kayak subhat gitu. Kenapa di situ bukan al-isti'la, kan artinya kan tolabul ulu. Tolabul ulu, orang yang sesuatu yang tolab kepada ulu ya. Itu kan dia berarti belum ulu kan? Nah, sebenarnya perkataan beliau istilah ini kurang tepat gitu. Tapi nggak apa-apa, sementara kita ini dulu lah, pakai yang ini dulu. Ya kan, berarti orang yang isti'la itu kan dia belum ulu kan. Isti'la ziyadah alif ta itu kan tolab. Contohnya seperti apa? Astaghfirullahaladzim. Ai atlubu al maghfirah. Itu. Atlubu al maghfirah. Jadi itu berarti antum belum diampuni pas itu kan? Ya.
Kalau dilihat dari lafadznya ya, dilihat dari lafadznya. Tuh antum belum. Sebenarnya kayak ini ya. Istilah tolabul ulu, dia kan belum ulu berarti kalau masih istilah. Tapi nggak apa-apa. Ala kulli hal kita bisa pahami kan kalau amr itu dari atas ke bawah seperti itu. Amrun astila. Wa aksuhu ad-du'a ya. Berarti ad-du'a. Jadi kebalikan daripada ini aksuhu aja. Aksuhu. Kemudian wafit tasawi kan? At-tasawi. Enggak tasawi. Iltimas ya. Iltimas. Iltimas. Ini at tasawi. Oke, kemudian baca kitab beliau. Tsumma qala wal lafdhu imma talaban aw khabaru wa awwalan salasatun sadadkaru amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a wa fit tasawi faltimasun wa qawl. Wal lafdhu, lafadz itu ada kalanya tolab ya, berupa tolab, ada kalanya berupa khabar. Wa awwalun salasatun sadadkaru, yang pertama itu ada 3. Yang pertama berarti apa? Tolab ya. Sadadkaru akan disebutkan. Amrun pertama adalah amr. Ma'asti'la, yang mana amr ini disertai dengan ketinggian ya, dari atas ke bawah gitu. Wa aksuhu du'a, dan kebalikan daripada amr adalah du'a. Wa fit tasawi faltimasun waqa'a, dan ketika nisbahnya tasawi ya, antara tolib dan matlub ya, maka namanya adalah iltimas, waqa'a terjadi. Aqulu al-lafdhu in ihtamala as-sidqa wal kadhiba fahuwa khabarun. Lafadz ketika dia mengandung kebenaran dan kebohongan, fahuwa khabarun. Ka Zaidun qa'imun. Wa in wujida ma'nahu bihi fahuwa talabun. Contohnya seperti insya'un, talab insya, ka qaulika i'lam ya Zaid. Ketahuilah Zaid. Wal awwalu ya'ti inda qaulihi mahtamala sidqa lidati hijar. Wa tsani, maksudnya atsani adalah amr apa? Tolab ya. Tolab. Salah satu aksamin ada 3. Li'annahu in kana min musta'ilin ka qauli al-makhdum li khadimihi apa? Iskini ma'a fahuwa amr. Ketika datang dari atas ke bawah ya. Seperti halnya al-makhdum, orang yang di khodimi ya, dari seorang tuan lah atau apalah gitu. Kemudian dia punya khodim, dia punya pembantu. Dia bilang iskini ma'an, beri saya air. Maka itu disebutnya amr. Wa in kana minal adna, ketika dari bawah, ka qauli al-khadim li sayyidihi, dibalik ya, dari perkataan khadim kepada tuannya, a'tini dirhaman fahuwa du'a. Itu maksudnya adalah doa. Wa in kana min musawin yusamma iltimasan, ketika derajatnya sama maka dinamai iltimas. Ka qauli ba'dil khidmah li ba'di a'tini amati, dan seterusnya. Wa fi hadzal mabahas kalamun fi ilmil usul. Ini ada pembahasan banyak ya. Karena amr itu kan bahasanya di usul fiqh kan.
Nah, kalau di warokat apa? Al-amr. Istida'ul fi'li, ya. Apa? Istida'ul fi'li, tadi lupa saya. Ala sabilil wujub pokoknya, ya kan? Jadi, yang usul yang syariah siapa? Banyak. Syariah. Istida'ul fi'li bil qawli, ya. Istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabili al wujub. Kalau nahi apa? Dibalik ya, istida'ut tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabili al wujub. Amr wal amru ila syai'i nahyun an diddihi wan nahyu an syai'i amrun bididdihi. Bahasan lebih lanjut ya itu. Ada usul fikih enggak di Madrasah Radin? Enggak ada ya? Kemudian pembahasan selanjutnya faslun fi bayanil kul wal kulliyah wal juz'i wal juz'iyah. Ini kemarin yang sudah ana ulang-ulang ya. Ada yang nanya juga bedanya kul sama kulliyah, juz dan juz'iyah. Nanti ada istilah-istilah tertentu ya. Kul sama kulli itu beda. Pun kadang juga ada yang kulnya ini dikasih ya tapi bukan maksud kulli gitu. Dikasih anis aja gitu. Itu antum juga harus bisa bedain. Ya. Kita bahas satu-satu ya. Tarakaba min ansa. Pertama alkohol. Tarakaba min ajza. Kalbait. Alkul ya itu adalah ma tarakkaba min ajza. Dia sesuatu ya, bukan lafaz ya. Sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian. Ya seperti rumah ya, bayangkan seperti rumah. Rumah kan ada penyusunnya, ada apa? Ada tembok, pintu, tiang, apa? Bagasi. Ya boleh. Kemudian al-juz'u dulu. Yaitu ma tarakkaba minhu wa min ghairihi al-kul. Ai ma tarakkaba minhu wa tarakkaba al-kullu min ghairihi. Ya. Jadi misalkan kita ambil manusia ya, manusia terdiri dari manusia ini kul. Kemudian dia punya bagian-bagian tangan, kaki, jantung, kepala. Ya, ya jelas ya bagian-bagiannya al-juz'unya itu adalah bagian itu tadi. Yaitu tangan misalkan ma tarakkaba minhu yang tersusun daripada tangan itu sendiri, kemudian al-kullunya
itu disusun oleh selain daripada tangan itu tadi. Ya. Ini ada penyusun-penyusun lain, mamin ghairihi. Artinya manusia itu tersusun dari tangan itu, dari al-juz'u itu, dan tersusun juga dengan juz'u-juz'u yang lain. Gitu. Itu namanya al-juz'. Kemudian yang ketiga ada al-kulliyah dulu. Al-qadiyah hukima fiha jami'ul afrad. Ijaban aw salban. Ya. Kuliah ya. Kalau ini kan tadi sesuatu yang tersusun dari beberapa bagian ya. Kemudian kalau al-kulliyah, sebutan al-kulliyah ini adalah sebuah qadiyah. Qadiyah itu apa? Kayak khobar tadi ya. Yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatihi. Sebuah qadiyah. Misalkan Zaidun qaimun ya. Pokoknya di situ ada klaim gitu di situ. Ada terdiri dari maudhu dan mahmul, yang mana maudhu'nya ini dihukumi oleh si mahmul. Berarti kita hukmu Zaid ya, nahkumu az-Zaida bi al-qiyam. Misalkan kita bilang Zaidun qaimun, nahkumu Zaid bil qiyam. Ya. Sebuah qadiyah ya, yang mana dia dihukumi yang penghukumannya itu terjadi pada semua afrodnya. Misal kullu insan ya. Contohnya kullu insan masalan hayawan. Semua insan itu adalah hayawan ya. Semua insan itu hayawan. Artinya di sini sebuah klaim gitu. Ini adalah qadiyah ya. Ini adalah namanya maudhu. Kemudian ini adalah mahmul. Kemudian kita menghukumi si maudhu ini dengan mahmul ini. Ya. Nah, hukima fiha ala jami'il afrad. Berarti maudhu di sini, al-insan di sini kan memiliki afrad yang banyak. Yang dihukumi, ya, yang digunakan untuk menghukumi, ya, yaitu al-hayawan ini, itu jatuh kepada semua afrodnya. Ya. Kenapa bisa gitu? Karena di sini ada kullu ini. Atas dasar ada kullu di sini, maka disebutnya sebagai kuliah. Itu. Ini yang al-kuliah. Kemudian yang keempat sama ya ini sama al-qadiyah allati hukima fiha ala ba'di, sekarang ba'di afrodihi. Sama ijaban au salban. Masalah. Tolabah hadoru kan hadirun. Sebagian dari
tolabah ya, sebagian dari siswa itu hadir. Sama konsepnya kayak tadi ya, ba'du tolabah ini maudhu, kemudian ini mahmul. Ya, kemudian dia punya afrad. Hukumnya ya, dia kan punya afrad ya. Ada banyak afrad. Kemudian hukumnya, hukum si hadir ini ya, itu jatuh pada sebagian afrodnya saja. Kenapa kok bisa jatuh pada sebagian afrodnya saja? Karena di sini dibatasi oleh kata-kata ba'du. Artinya maka gara-gara ini disebut membatasi, maka sebutannya nanti sur. Sur. Artinya pagar. Ya, pagar. Surkulli. Nanti di bait wasuru kulliyan wa juz'iyan yura. Aksamuhu arba'atun haitsu jara. Imma bikullin au bi ba'din au bila syai'in la syai'in au bila syai'in wa laysa ba'du au sibhin jala. Wasuru kulliyan wa juz'iyan yura. Ada alnya sih, benar. Sama sih. Ya. Nanti ini pembahasan qadiyah ya. Kita setelah bahas ta'rif nanti. Cuman ini kan lagi bahas agar kita tahu gitu bedanya kul, juz, kulis, kuliah sama juz'iyah. Yang ke-65 adalah al-kulli. Itu kemarin apa definisinya? Banyak ya. Kita kasih definisi banyak, 3. Kita ambil satu yang paling mudah ya. Ma yasduku ala kathirin. Kalau di sulam apa? Famufhimus tirakinil kulliyu ka asadin wa aksuhul juz'iyu. Kemudian ini contohnya kemarin definisi kemarin. Ma yasduku ala kathirin. Terus apa kemarin? Definisi yang lain apa? Ma la yamna'u tasawwuruhu ala wuqu'is syarikati fihi. Tapi kita ambil yang ini aja. Jadi beda kan kul sama yang paling ini kan yang dibahas nanti ini. Kul sama kuliah beda kan. Dia kul itu sesuatu yang tersusun dari beberapa bagian, sedangkan al-kulli itu ma yasduqu ala kathirin ya. Suatu lafadz yang suatu lafadz yang memiliki makna, yang mana makna tersebut bisa yasduqu, bisa apa ya? Bisa memasuki semua afrodnya, atau bisa memasuki banyak afrod gitu. Bisa memasuki banyak afrod. Artinya dia lebih daripada satu gitu, afrod. Oh ya, sekalian berarti al-juz'i. Al-juz'i. Mala yastufu ala katsiri. Sudah semua. Kemudian masuk ke bait ya, yaitu al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ya. Ka kullu dzaka laisa da wuqu'i wa haitsuma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyyah wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah.
yaitu permasalahan al-kul dan al-kulliyah nanti. Nah, berarti al-kul ya, itu ada dua ya. Al-kul ada yang kayak gitu, al-kul yang atas ini. Nanti ada al-kul yang satu lagi, yaitu perkataan beliau al-kullu hukmuna alal majmu'i. Ini udah. Saya hapus lagi kalau udah. Ya. Banyak nulis ya dari karena kita sudah bahas ini. Kemudian ada lagi al-kul. Beliau bilang al-kul itu hukmuna alal majmu'i. Fakul dzaka laisa da wuqu'i. Berarti ada dua. Di bait itu ada dua. Ada al-kul sama al-kulliyah. Ada kul, ada al-kulliyah. Jelaskan dulu. Jadi al-kul itu adalah hukum kepada al-majmu'. Yang dihukumi itu harus majmu' dulu. Harus apa? Majmu' itu apa? Harus dikumpulkan dulu. Ya. Harus dikumpulkan dulu. Misalkan saya bilang at-thalabah hadoru, misalkan at-thalabah hadoru. Berarti kan seolah-olah bilang at-thalabah murid-murid hadir. Seolah-olah bilang kayak kullu thalabah hadoru gitu kan. Karena dia pakai sigot jama gitu. Nah, ketika seperti itu, kullunya itu kita kullunya itu yang mana dulu? Yang dihukumi sebagai hadir itu yang mana? Apakah semuanya, semua murid yang ada di kelas itu, ataukah murid-murid yang hadir saja? Artinya ada dua potensi, ada dua potensi. Ada kalanya masuk semua, ada kalanya masuk sebagian saja, gitu. Nah, artinya yang bisa dihukumi sebagai hadir itu kan yang hadir saja gitu loh maksudnya. Bukan berarti semua ketika bilang seperti itu kita memastikan setiap daripada masing-masing murid itu hadir semua. Gitu. Itu namanya al-kul, sesuatu yang bisa dihukumi, yang dihukumi ketika dia dikumpulkan terlebih dahulu. Ya. Misalkan ada contoh lain ya, misalkan ahlul balad apa ini? Yahmiluna as-sakhrata al-adimah. Ya. Sebuah penduduk desa mereka membawa batu yang sangat besar. Misalkan ya, satu desa penduduknya sekitar berapa? 100 orang misalkan. 100 orang. Kemudian ada batu yang sangat besar gitu. Batu ini tidak bisa diangkat kecuali oleh 80 orang. Artinya batas minimal untuk mengangkat batu tersebut ada 80 orang. Kemudian saya mengatakan tadi, ahlul balad yahmiluna as-sakhratal al-adimah. Nah, itu kan tidak bisa antum menghukumi ya yang mengangkat batu tersebut itu semuanya, semua penduduk desa yang ada di situ. Ada kalanya memang semuanya, ada kalanya memang sebagian saja sehingga bisa mengangkat batu tersebut. Artinya batu itu bisa terangkat, yaitu minimal 80 orang tadi. Artinya kita menghukumi orang yang bisa mengangkat batu tersebut itu bukan semua dari ahli balad tadi. Artinya minimal 80. Yang mana 80 ini harus terkumpul dulu 80 baru bisa dihukumi mereka bisa mengangkat batu. Ya. Dan ketika satu orang saja misalkan dia pergi ya, itu batunya tidak terangkat. Seperti itu. Itu namanya al-kullu hukmuna alal majmu'i, artinya majmu' dulu. Berbeda dengan contoh yang lain ya. Contoh yang lain dulu. Contoh yang lain misalkan di Al-Qur'an itu ada wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin samaniyah. Yauma idzin di situ hari apa? Saya nggak tahu ya. Pokoknya yang fokusnya kita bukan di situ, tapi yang membawa aras Tuhanmu ketika hari itu berjumlah 8 ya, 8 malaikat.
Artinya yang bisa mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 8 malaikat. Artinya kan yang mengangkat malaikat bukan semua malaikat kan. Ya. Artinya 8 ini itu dia dihukumi bisa mengangkat arsy itu setelah dikumpulkan 8 ini gitu. 8 malaikat itu. Artinya ketika ada satu saja malaikat yang tidak mengangkat arsy, maka arsy-nya akan roboh gitu ya, atau akan ya terjadi apa-apalah gitu. Ya. Karena Ana pernah baca tuh di Muqarrar tuh semua ya alam semesta ini tuh dilindungi oleh arsy gitu. Di bawah cakupan arsy. Itu menurut satu versi ya. Ada versi-versi yang lain. Artinya ketika satu malaikat saja ya yang teledor misalkan ya, tapi malaikat nggak mungkin teledor. Ya, itu kita bisa mati ya, kita masih mati semua. Itu namanya al-majmu'. Artinya hukumannya ya, hukumannya. Al-hukmu ya. Al-hukmu itu jatuhnya pada sesuatu yang sudah majmu' dulu gitu. Maka ini kalau antum bisa memahami ini, antum bisa memahami apa? Kullu bid'atin dolalah. Kullu dolalatin finnar. Antum bisa memahami itu kalau bisa. Berbeda dengan itu yang al-hukmu hukmuna alal majmu'i. Berbeda dengan yang al-kulliyah. Kalau al-kulliyah itu benar-benar jatuh kepada masing-masing afrod yang ada di lafaz tersebut. Misalkan di ayat Al-Qur'an itu apa? Kullu man 'alaiha fan. Ada ya, makhluk Allah yang tidak binasa, tidak akan binasa. Enggak ada kan? Atau di atas bumi inilah. Alaiha kan alal ardi ya kalau nggak salah. Di atas bumi ini. Atau di atas alam Allah atau apalah. Pokoknya intinya semua makhluk itu pasti akan fana, pasti akan mati. Artinya hukum fana ini itu jatuh benar-benar kepada semua makhluk Allah. Berbeda dengan yang tadi gitu. Nah, contoh yang lain seperti halnya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa ya pasti akan mati. Jadi masing-masing daripada fardnya itu kena hukum ya, kena hukum tergantung nanti dia lafadznya apa gitu. Ya. Udah tahu bedanya belum? Udah tahu bedanya belum? Ya, seperti itulah kurang lebih. Iya, yang setiap afrodnya sama. Kalau dulu tadi Gimana? kuliah yang tadi ya setiap afrodnya. Ya, kuliah yang setiap afrodnya. Kalau kullu itu tergantung nanti hukumannya apa ya, yang dia agar bisa dihukum ya harus majmu' dulu. Artinya belum tentu semua kena. Belum tentu semua kena. Kayak membawa batu tadi. Misalkan batu itu hanya cukup untuk diangkat 80 orang dari 100 orang. Ya kan ada kalanya 80 itu sudah cukup, ada kalanya lebih. Artinya belum tentu jatuh pada semua afrodnya. Cara membedakan dulu dan dulu. Ya, itu bukan di mantik ya. Itu tergantung konteksnya, tergantung kalimahnya, tergantung konteksnya. Kayak tadi kulluman 'alaiha fan. Kita kan perlu lihat realitanya dulu. Ya kan? Perlu realitanya dulu. Apakah ada ya makhluk Allah yang abadi gitu? Kan nggak ada. Pasti semuanya pasti semuanya pasti akan mati. Itu butuh kepada dalil yang lain. Jadi makanya fungsinya qodiyah yang ada di tadi, ada lidzatihi di qodiyah itu fungsinya seperti itu. Kita ketika mengatakan lafadz itu benar-benar yahtamilu sidq wal kadhiba. Artinya tidak ada kaitan dengan hal lain terlebih dahulu. Yang pertama itu harus pisahkan antara kenyataan dan omongan yang antum ini keluarkan gitu. Kayak tadi misalkan deh antum nggak tahu kalau langit di atas kita, terus antum bilang as-sama'u fawqana. Itu antum taunya dari mana? Ya, antum bisa tahu as-sama'u fawqana kan lihat realita ini kan. Sebenarnya kayak tadi. Ya, itu tahu bener enggaknya dari mana? Ya udah kita lihat realitanya. Jadi butuh dalil lagi, butuh dalil lebih lanjut sih kalau mau membuktikan itu. Makanya yang kullu bid'atin dolalah dan sebagainya itu ada yang mengatakan ulama yang bid'ah itu adalah yang mukhalifun anis syar'i. Gitu. Benar-benar sesuatu yang baru, tidak ada di zaman Rasulullah tapi dia mukhalifun li syar'i. Artinya dia menyalahi syariat. Dan itu
di hal-hal yang sifatnya usul. Ya. Misalkan antum sholatnya sholat zuhur itu 4 rakaat, antum tambahin 1 misalkan. Nah, itu baru-baru itu maksudnya seperti itu. Artinya butuh konteks gitu. Tidak asal semua, mutlak semua gitu. Paham kan bedanya? Ini sama-sama semua ya, semua bid'ah atau semua itu tadi, semua contoh yang tadi kan ada semuanya tuh. Jadi antum bilang semua itu masih memiliki dua kemungkinan. Dulu anak bingung gitu, bagaimana orang bisa mengatakan jelas perkataannya itu kullu semua. Terus dia bilang kullu di sini maksudnya adalah sebagian, kan nggak itu penjelasannya kurang enak gitu. Tapi ternyata setelah tahu itu maksudnya kayak tadi. Ya. Yang bisa dihukumi sebagian itu adalah emang sudah majmu' dulu. Artinya kita sebenarnya nggak tepat kalau kullu, misalkan kullu bid'atin dolalah itu yang bid'ah itu sebagiannya saja. Itu kan nggak enak ya. Yang paling tepat apa? Ya majmu'. Bukan sebagian, tapi majmu'. Jadi hal-hal yang benar-benar diklasifikasi sebagai bid'ah atau sudah tervalidasi ini adalah bid'ah, itu baru bisa dimasukkan sebagai yang kullu dolalah tadi. Tapi sama-sama kullu. Apa? Iya, juga bagus tapi gak kullu. Itu pentingnya belajar ini ya, mantik. Tapi paham kan maksudnya kan bedanya? Berarti tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya sebenarnya. Makanya lafadz itu tidak mungkin sempurna sih. Mengungkapkan makna itu nggak mungkin sempurna. Gimana? Iya, al-kul. Kalau kuliah antum bid'ah. Antum lahir tuh udah masuk neraka. Gimana coba? Bukan sebagian ya, tapi majmu'. Jangan bilang sebagian. Karena itu akan terjadi apa? Tanakut kan? Tanakut, berlawanan gitu. Semuanya dan sebagian kan nggak bisa disatuin. Masih belum paham? Gimana? Kul sama kuliah. Udah hilang. Oh ini. Kul sama kuliah. Yang ada ya-nya. Enggak yang enggak ada ya-nya ini. Oh, ini beda lagi berarti. Oh. Kalau kuliah yang tadi yasduqu ala katsirin. Jadi setiap itu makna ada istilahnya masing-masing. Sedangkan al-kul tadi ada dua, ada yang al-kul muqabilnya itu al-juz, artinya semua, kemudian ada bagian-bagiannya, yang bagian-bagiannya disebut al-juz. Kemudian al-kul ini, yang muqabilnya itu adalah al-kulliyah. Yang kul di atas itu maksudnya adalah majmu', yang al-kulliyah itu maksudnya adalah jami'. Bedanya majmu' sama jami'. Majmu' harus dikumpulin dulu. Artinya kalau di yang kullu bid'atin dolalah tadi, kita harus mengumpulkan dulu mana-mana hal-hal yang emang tervalidasi dia itu benar-benar bid'ah gitu. Baru bisa dihukumi. Atau tadi ya, kita mengumpulkan 80 orang dulu ya, agar bisa mengangkat sebuah batu. Itu namanya majmu'. Tapi antum bilangnya tetap kul. Tapi maksudnya adalah majmu', bukan jami'. Kalau jami' itu kullu fardin itu kena hukum semua. Artinya nggak ada yang bisa lolos gitu. Sama aja sama kuliah. Benar nggak kalau aku orangnya kan kuli sama kuliah. Terus misalnya kuli itu Kul ya maksudnya. Nggak ada ya-nya ya. Yang kul ini katanya Indonesia itu negara muslim. Tapi nggak semuanya orang Ya, benar banget ya, benar. Nah, kalau kuliah itu dia dipastikan semuanya, jadi kayak yang kata Ustaz tadi, semua manusia bakal mati. Iya. Jadi semuanya itu
itu pasti gitu. Iya, iya. Kalau Nggak ada yang bisa lolos. aurat itu akan mati. Iya, gitu ya. bener-bener. Kayak gitu. Tapi kan antum bilang dua-duanya sama-sama semua kan. Tapi maksudnya beda kan itu. Iya. Jadi tergantung konteks sebenarnya. Tahu konteksnya dari mana? Ya lihat hal lain dari kenyataan atau dari misalkan antum di pembahasannya ya dalil ya dari Al-Qur'an dan hadis. Gitu. Jadi harus nggak asal tas-tes gitu, apa sih namanya ya? Nggak asal tembak lah. Semua ini berarti semua, nggak begitu juga. Jadi kalau misal kuli tadi kan, Apa? misal kuli, Kuli yang mukabilnya apa? Juz'i berarti. ya, Ya itu beda pembahasan lagi. Ya. Berarti kuli itu yasduku ala katsirin, kemudian yang juz'i la yasduku ala katsirin. Ya, jadi setiap masing-masing ini apa? Ini masing-masing istilah itu ada mukabilnya. Tahu mukabil kan kayak pembandingnya gitu, lawannya lah. jadi al-kullu lawannya al-juz'u, Al-kullu, lawannya al-kulliyah. al-kul kan tadi ada dua. Ada yang al-kul. Ya. Ya, nanti tak tulis ya. Biar rapi semua. Bener. Ini nih. Al-kul ini mukabilnya al-juz'u ya. Al-juz'u dulu lah ya. Al-juz'u ini definisinya masing-masing ya udah ana tulis tadi. Kemudian al-kulli mukabilnya juz'i. Kemudian al-kulliyatu mukabilnya al juz'iyah. Kemudian apa lagi? Al-kul mukabilnya al-kulliyah. Ini yang kita bahas tadi. Yang al-kul di sini bermakna jami' atau kulli fardin. Kebalik ya. Maaf. Balik. Yang al-kul di sini apa? Al-majmu'. Ya. Yang al-kulliyah di sini al-jami'. Majmu' sama jami'. Sedangkan yang kita ambil untuk membuat ta'rif nanti kan yang ini kan. Membuat ta'rif yang ini nanti di pembahasan qadiyah. Jadi antum harus bisa ini dibeda-bedain gitu. Mana? Kulli. Al-kulliyu. Ya al-insan biasa. Ya antum cari lafaz kulli, al-insan, al-asad, kemudian buku, terserah lah. Yang antum pastiin dia memiliki afrod yang banyak. Gambarannya gini, al-insan tasawurnya apa? Al-hayawan an-natik. Kemudian dia memiliki afrod banyak. Masing-masing daripada faradnya itu bisa mempunyai makna al-hayawan an-natik semua. Itu namanya al-kulli. Artinya dia yasduku ala kathirin. Paling enak tuh. Kathirin tuh afrod al-kathiroh maksudnya. Kok bisa Ustaz? Karena al-kullu jadi produknya al-juz'u. Kok ini yang dibawa? Karena emang ada pembahasan lain. Ada lain. Itu yang dibahas di sini. Al-kullu hukmuna alal majmu'i. Yang pembahasan ini. Jadi itu makanya ana udah tata sedemikian rupa itu emang beda-beda. Itu bukan ini diambil dari sini misalkan.
Itu enggak ya. Masing-masing punya apa ya? Punya apa sih kalau punya liga ya? Punya liganya masing-masing. Punya liga masing-masing. Punya daerahnya masing-masing lah. Gimana? Kita kan baru bahas yang full sama kuliah. Hmm. Itu yang itu bakal ada pembahasan lagi kan? Enggak. Karena kita bahas kuli kemarin itu, akhirnya semuanya merembet. Bahas kuli yang ini. Ini loh. Kuli sama bandingannya juz'i. Kemarin. Artinya semuanya yang ada lafadz kul ini, kita bahas semua. Tapi nanti untuk kita meneruskan ke ta'rif itu yang diambil ini doang sebenarnya. Nah, hari ini kita bahas yang ini. Dan semuanya sih, yang ini juga, yang ini juga. Kan ada kuli, ada juz'i kemarin kan, yang lafadz mufrad ya. Lafadz itu ada yang mufrad, ada yang murakkab, ya ghairu mufrad ya atau murakkab. Kemudian yang mufrad ada kuli, ada juz'i. Nah, pas bahas di situ nyenggol ke semuanya ini. Dan masing-masing punya pembahasan sendiri. Gitu. Gimana? Kalau kuli itu yang kita bahas kemarin itu kan? Iya, kuli yasduqu ala katsirin yang kemarin. Sama tarif yang mulai dulu alat itu sama-sama tarif atau gimana? Yang mana? Gimana? Mulai kalau kemarin al-kuli itu yang mau tasawuf. Ya, Kalau ini kan sekarang beda lagi. yasduqu ala katsirin. Sama. Anak kan pertama ngasih 3 definisi. Pertama yang dibahas itu famu fimus tirokinil kulio. Itu pertama. Yang kedua ma yasduqu ala katsirin atau ma yasduqu ala katsirin. Kemudian yang ketiga apa? Ma la yamna'u tasawwuruhu ala wuqu'i syarikati fihi. Ini sama intinya sama. Untuk kalau misalkan pengen mana yang lebih definisi yang lebih ini misalkan, yang lebih pas, yang lebih cocok itu pembahasan lebih lanjut. Tapi ala kulli hal semuanya itu sama. Mame. Ada yang tanyakan lagi? Sebelum kita tutup, kita baca besok aja. Ya itu kan. Gimana? Tadi kan syahadat dari aqulu allahu lima yakuna wahidan am ta'akidan. Jadi itu maksudnya juga sama yang pembagian kelima itu maksudnya gimana Ustaz? Ala sirikal Yang halaman berapa? yang belakang surat tadi Ustaz. Wahidan au muta'addidan wa ala kullin fal makna in wa ya ini ya, lafadz itu ada kalanya satu lafadz saja. Ada kalanya lebih daripada satu lafadz. Masing-masing daripada itu tadi, lafadz satu dan lebih dari satu lafadz itu memiliki makna. Yang maknanya itu ada kalanya maknanya cuma satu. Ada maknanya juga banyak lagi. Itu. Famithalu tihadil lafzi wal makna. Ya. Itu adalah makna insan ya, insan. Artinya makna insan ya hayawan natik itu aja gitu. Berarti yang makna apa? Itu semuanya lafaz sama makna itu berbeda. Iya. Dan makanya tadi kayak tawantu itu juga tadi kan. Ya maknanya ada banyak. Maknanya sama lagi satu gitu. Iya. Udah ya. Mungkin itu daras untuk pertemuan ini.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli afdhalas sholati ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa hidayah kalimatika kullama zakaraka dzikruka wa mafala dzikrihil